Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dwika Avaniko dari Sosiologi 2018C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumsi kopi sebagai budaya baru masyarakat konsumtif. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menyapa saudara-saudara apakah dalam keadaan baik-baik saja atau sakit, namun saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja masuk pada materi yang saya bahas. Perilaku konsumtif tidak lepas dari adanya globalisasi. Perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi abad 21 mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terbukti dengan adanya globalisasi ekonomi, teknologi informasi, politik, budaya, dan lain-lain yang dirasakan masyarakat Indonesia, di mana budaya lokal telah tergerus atau digantikan dengan budaya modern. Nah, kemudian apa yang dipengaruhi oleh globalisasi? Pengaruh globalisasi menyebabkan kemudahan budaya barat masuk ke Indonesia karena tidak adanya lagi sekat-sekat di antar negara. Budaya barat dianggap masyarakat lebih baik dari budaya sendiri. Modernisasi ditandai dengan berubahnya sikap perilaku, pendidikan, teknologi maju, dan pembelanjaan. Masyarakat lebih memilih budaya luar. Seperti yang kita tahu, remaja di Indonesia banyak yang menyukai atau menonton film-film dari barat, kemudian menirukan tarian-tarian yang ada di barat seperti K-popers dan lain-lain, daripada mengembangkan budaya lokal seperti tarian remo dan ludruk. Kemudian pembelanjaan. Dengan adanya pembelanjaan yang mengglobalisasi, ini memudahkan orang untuk berperilaku konsumtif. Dengan adanya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, masyarakat mudah untuk memilih barang yang disukai dan tergiur untuk membelinya. Selanjutnya dijelaskan tentang perilaku konsumtif. Pengertian perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah keinginan untuk mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif terjadi karena adanya industrialisasi yang mengakibatkan melimpahnya barang-barang produksi yang menawarkan kemewahan dan instan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif. Konsumsi dalam masyarakat kapitalisme global tidak hanya untuk memenuhi nilai fungsional, melainkan untuk memenuhi nilai simbolik. Barang-barang yang semula sebatas kebutuhan sekunder dapat menjadi primer. Perubahan konsumsi masyarakat di sini dalam arti konsumsi masyarakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan yang memperhitungkan gengsi atau prestis. Perilaku konsumtif ini telah menjadi bagian dari gaya hidup dalam masyarakat sekarang ini. Perilaku konsumtif yang dimaksud di sini adalah perilaku konsumsi peminum kopi yang berkaitan dengan budaya masyarakat konsumsi, yang mana budaya konsumsi kopi ini biasanya dilakukan masyarakat di warung-warung kopi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangannya, istilah baru untuk menyebut warung kopi sedikit berubah dengan sebutan kedai kopi. Minum kopi bukan hanya sekedar tuntutan selera, melainkan bagi sebagian masyarakat perkotaan atau di sini masyarakat modern sudah menjadi bagian dari gaya hidup, di mana sudah menjamur kedai-kedai kopi ternama. Bagi yang hidup di kota, sudah tidak asing lagi nama-nama besar yang ada di pusat pembelanjaan dan di mall seperti Starbucks, Excelsior,
Kopi Luwak, Jeko Donuts, dan Kopi, dan lain-lain sebagainya. Kenyataan kedai kopi sebagai gaya hidup. Seperti yang kita tahu, saat ini kedai kopi sebagai tempat pergaulan sosial, kemudian tempat nongkrong anak muda ataupun dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Kemudian tempat untuk rapat kerja, untuk rapat perkuliahan, untuk diskusi, dan lain-lain. Kemudian tempat untuk sarapan cepat saji. Nah, saat ini kedai kopi tidak hanya menyediakan minuman saja, tetapi menyediakan berbagai hal kebutuhan yang dibutuhkan oleh penikmatnya. Nah, jika dalam kedai kopi modern seperti Jeko, dia menyediakan makanan ringan seperti donat. Nah, kebiasaan untuk nongkrong dan menghabiskan waktu di sini disebut sebagai gaya hidup. Nah, manusia hidup dengan kebutuhan inilah yang akan menjadi satu elemen penting motivasi yang mengarahkan individu untuk berperilaku konsumtif. Tak jarang, kemudian gaya hidup ini mendasari perilaku konsumen. Hal ini dimanfaatkan oleh produsen dan pemasar untuk memasarkan bisnisnya, seperti fenomena bergesernya fungsi kedai kopi yang kini tidak hanya menyediakan kopi, tetapi juga menjual gaya hidup yang digemari oleh semua kalangan masyarakat. Perilaku konsumtif sebagai bentuk penipuan massa. Bagaimana citra-citra digunakan sebagai alat untuk mengendalikan selera massa konsumer. Dengan masyarakat kontemporer, budaya konsumsi dibentuk oleh kenyataan bahwa manusia sekarang dikelilingi oleh faktor konsumsi di mana konsumsi adalah tanda, simbol, dan citra. Dalam hal ini, kedai kopi merupakan salah satu peluang tepat usaha untuk terkontaminasi oleh budaya materialisme. Dalam budaya masyarakat konsumsi, masyarakat akan berperilaku konsumtif terhadap produk komoditi dari industri budaya. Produk komoditi yang telah dikonsumsi masyarakat akan berubah menjadi objek tanda yang akan memberikan identitas bagi yang mengonsumsinya. Fungsi produk komoditi tidak hanya sekedar fungsi guna, melainkan juga fungsi simbolik. Berbicara mengenai perilaku konsumtif tidak selalu berarti negatif, akan tetapi terkadang perilaku konsumtif yang dijalani sebagian orang justru hanya didasarkan pada prinsip kesenangan semata. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika yang terjadi dalam budaya minum kopi sebagai gaya hidup. Dari penjelasan di atas yang telah dijelaskan, maka teori yang paling relevan untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori konsumsi dari Jean-Paul Baudrillard. Disebutkan bahwa perilaku konsumsi terhadap sebuah komoditi dan industri budaya. Produk komoditi yang dikonsumsi masyarakat akan menjadi nilai tanda yang memberikan identitas bagi yang mengonsumsi. Ciri-ciri masyarakat konsumsi menurut Baudrillard yaitu masyarakat yang di dalamnya terdapat pergeseran logika konsumsi, yaitu dari logika kebutuhan menjadi logika hasrat. Masyarakat tidak lagi mengonsumsi nilai guna tapi nilai tanda. Permasalahan dari kasus ini yaitu masyarakat modern saat ini lebih mengutamakan nilai tanda daripada kegunaan. Berkunjung pada kedai-kedai terkenal menandakan bahwa dia adalah orang yang mampu. Jika dihubungkan dengan kelas sosial dari Veblen tentang leisure class, mereka termasuk kelompok kelas pemboros dalam memanfaatkan waktu luang. Mereka ingin membedakan kelas sosialnya dengan orang lain dengan cara hidup konsumtif, yaitu dengan mengunjungi kedai-kedai kopi terkenal sebagai kebiasaan.
Nah, berarti di sini mereka masyarakat konsumtif berkunjung pada kedai-kedai kopi tidak hanya untuk nilai kegunaan, tapi lebih mengutamakan nilai identitas agar mereka diakui oleh masyarakat bahwa memiliki kelas sosial yang lebih baik.